Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama mau kita baca di dalam Ayub 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, aku tidak dapat menemui dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak.
Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merasa seperti Ayub? Di mana kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Kita merasa, kenapa ya doa-doaku banyak yang belum dijawab oleh Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita mendengar nama Ayub, ya, sering kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Ayub, kisah mengenai Ayub. Mungkin kita juga membaca Alkitab sampai dengan kitab Ayub juga. Mungkin kita mempelajari kitab Ayub ini. Maka kita akan mendapati bahwa Ayub adalah seseorang yang hidup penuh dengan penderitaan. Nah, namun ketika kita membahas Ayub juga, ada hal yang begitu menarik dari kehidupan Ayub, yaitu meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, ia tetap mencari Tuhan. Ya, Tuhan yang terasa begitu jauh dari hidupnya. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari pengalaman dari seorang Ayub ini. Bagaimana memahami keberadaan Tuhan ketika kita merasa dia begitu jauh, ketika kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Hal yang pertama yang mau sama-sama kita belajar, Tuhan terasa jauh bukan berarti Tuhan tidak ada. Ya. Ayub mengungkapkan pergumulannya. Ia merasa mencari Tuhan ke segala arah seperti yang sudah kita baca tadi di awal, tetapi tidak menemukan Tuhan. Namun, apakah Tuhan itu benar-benar tidak ada? Tentu saja tidak. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel, ya. Allah beserta dengan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, ya, Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Puji nama Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Ketika Tuhan terasa begitu jauh, itu bukan berarti Dia meninggalkan kita, tetapi oleh keterbatasan manusia untuk memahami karyanya lah yang membuat kita tidak merasa Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, hal yang kedua yang sama-sama kita mau pelajari, ketika Tuhan terasa jauh, ternyata iman kita diuji. Ayub tidak berhenti mencari Tuhan meski merasa tidak menemukan Tuhan dalam kehidupannya, dalam penderitaannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya berdiri di atas perasaan, tetapi pada kepercayaan. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat tertulis begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Tuhan seringkali menggunakan masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Ya, saat Dia terasa begitu jauh, ya, kita merasa Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita, di tengah penderitaan kita, sebenarnya Dia sedang bekerja di balik layar. Ya. Tuhan bekerja di balik layar untuk apa? Untuk membentuk karakter iman kita. Ya. Dan hal yang ketiga, cara memahami keberadaan Tuhan. Nah, saya membagi cara memahami keberadaan Tuhan itu menjadi 3 bagian, di mana yang pertama, ketika Tuhan terasa jauh, ya, salah satu cara untuk memahami keberadaannya adalah dengan berserah kepada firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan demikian, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh sebab itu bacalah Alkitab. Ya, bacalah Alkitab karena di sanalah Tuhan itu berbicara kepada kita. Dan kita membaca Alkitab, akan semakin besar kemungkinan kita akan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita. Dia berbicara langsung dengan kita melalui firman-Nya. Dan yang hal kedua, berdoa dengan ketekunan. Mungkin seringkali kita mendengar ya, berdoa gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
berdoa adalah salah satu cara untuk kita memahami keberadaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoalah meskipun hatimu merasa lelah. Ya, ketika kita mungkin mencari Tuhan, gitu ya. Di manakah Tuhan dalam penderitaanku? Di manakah Tuhan dalam ujian cobaan dalam hidupku? Berdoalah dengan tekun kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melihat karya Tuhan di sekitar kita. Ternyata cara memahami keberadaan Tuhan juga dengan cara kita melihat hal di sekitar kita. Seperti apa? Alam. Ya. Kita bersyukur kita yang tinggal mungkin di Kota Malang, ya, masih banyak tanaman-tanaman hijau di sekeliling kita. Ya, kita masih bisa merasakan kesejukan. Ya. Bahkan kalau kita boleh naik sedikit ke Batu juga, pemandangannya begitu indah, begitu menyegarkan mata kita. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya melihat karya Tuhan melalui alam, kita juga boleh melihat orang lain di sekitar kita. Ya. Dan bahkan pengalaman kecil dalam kehidupan kita seringkali menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan keberadaannya. Nah, puji nama Tuhan. Dari ketiga hal ini, kita mau sama-sama belajar untuk memahami keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di tengah penderitaan yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pada akhirnya mengakui bahwa meski ia tidak bisa memahami jalan Tuhan itu, ia percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali kehidupannya. Di Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan terasa begitu jauh dari kita, ingatlah bahwa Dia Tuhan yang tetap dekat dengan kita. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti berdoa, dan bahkan jangan pernah berhenti percaya akan Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami merasa Engkau begitu jauh dari kami, ketika kami merasa begitu banyak doa-doa kami yang belum Engkau jawab, satu hal yang kami tahu pasti, Engkau ada di dekat kami. Engkau yang memegang kendali atas segala aspek dalam kehidupan kami. Dan bahkan sepanjang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami pun, kami percaya ini semua dalam kendali Tuhan. Engkau yang pimpin sertai kami dimanapun kami berada, memberkati kami dan menjadikan kami berkat dimanapun Engkau percayakan kami berada, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu.